Karena kalau ibu ngajinya kelihatan seneng, happy, nggak banyak pikiran. Dari ketawanya ketahuan. Ibu mah lepas. Coba bapak ketawanya. Ketawa aja dicicil. Kayak mirip kiu-kiu gitu. Ngaji paling rajin siapa? Ibu. Harian, mingguan, bulanan, arisan. Ngaji terus bener. Makanya wajar seragamnya banyak. Coba bapak ngajinya. Ya bu, 1 bulan itu kokonya itu juga. 2 bulan kokonya masih itu juga. Bulan ketiga baru beda kancingnya, biru, kuning, merah. Habis pada putus ditarik. Rajinnya rajin mana? Rajinan ibu-ibu, ada harian, ada mingguan, ada bulanan, belum rombongan sana, rombongan sini, bener. Seragamnya beda-beda. Senin sage semua. Ya, Selasa pink semua. Bener bu? Dan enggak ada pengajian bapak-bapak ustadz begitu duduk nawarin utang seragam, enggak. Kalau ibu-ibu mah begitu duduk, ini yang 300, ini yang 400. Kata ustazanya, catat yang udah ngambil ya. Pengajian bapak-bapak ada nggak kiai nawarin baju koko? Nah, makanya sepi bapak-bapak pengajiannya. Di surga juga tinggalan dia. Pengajian udah mulai masih di pinggiran tembok, bledukpo. Ibu mah buru-buru duduk bareng, bener. Begitu nyampe udah ada girang-girangannya. Ya bu, ada nyanyian, siapa ingin ke surga pintu selalu, siapa ingin pintu selalu, tak mudah dimiliki, hanya seorang suci. Carilah pintu surga dengan tuh, kan enak ibu mah. Coba ibu diem bapak nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluhu wa nabiyuh. Ballagha risalata wa addal amanah wa kashafal ghummah wa mahazzul mah wa nataqa bil hikmah wa jahada fawqa jihadihi hatta atahul yaqin. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Sedep banget ini hujan-hujan, gerimis-gerimis, rada awet. Tapi emang orang Cipinang muara cinta sama Nabi, gerimis enggak masalah. Mudah-mudahan kita semua dapat syafaatnya di dunia wal akhirah. Orang yang cinta Nabi mudah-mudahan nanti dari mana aja datang pertolongan Allah. Ya bu, yang sakit biar Allah angkat penyakitnya.
yang lagi dagang biar laris dagangannya, yang lagi usaha biar lancar usahanya, yang lagi pengen banyak duit mau renovasi rumah biar banyak duitnya, biar bisa cepet berangkat haji dan umrohnya. Dan yang hadir kumpul di sini semua Allah kasih sehat panjang umur, barokah ala kulli hal, dapat syafaat fid dunya wal akhirah. Ya Ibu, bentar saya sebutin satu-satu dulu. Yang saya hormati dan yang sama kita muliakan Pak Dahlan SE, yang sama kita hormati Pak RW 15 Bapak Muhammad Sidik, LMK RW 15 Ruhyat Abdillah, Bimaspol Kelurahan Cipinang Muara Bapak Faris, Kasat Pol PP Kelurahan Cipinang Muara Bapak Amir, Ketua FKDM Kelurahan Cipinang Muara Al Mukarram Bapak Ustadz Abdurrahman, Ketua RC 1 sampai dengan RT 13 Kelurahan Cipinang Muara, juga ibu-ibu warga RT 010, juga kori kita Bapak Ustadz Muhyar Hadi, juga Al Mukarram Ustadz Ambi, Ustadz Rosian, juga Bapak Haji Susio, dan juga Pak Karsono pengurus Musola An-Nur, sekaligus seluruh pengisi acara, guru kita yang tadi sudah memberikan ceramahnya, dan juga ibu-ibu saya. Wow, emak mau kemana? Ayo sini, udah megang amplop ya. Iya. Musolanya An-Nur ya Bu ya. Nur itu cahaya, benar Ibu. Dan Rasulullah nurun ala nurin, cahaya di atas cahaya. Ibu, kalau kemarin kita ke tempat gelap muka kita kelihatan enggak? Enggak, tapi kalau sekarang di tempat terang kelihatan enggak? Nah, berarti orang yang masih gelap dan main di tempat gelap berarti mukanya enggak kelihatan. Nah, kalau kita datang ke sini memperingati Maulid, ini cahaya di atas cahaya, berarti kita semua bercahaya. Kira-kira begitu betul? Allahu nurus samawati wal ar. Allah cahaya langit dan bumi, dan di antara langit dan bumi juga seluruh isinya. Makanya kalau kita maulid, kita rajin ke musola, rajin ibadah, muka kita akan bercahaya, kelihatan Nah, jadi An-Nur ini musola yang cakep yang bikin kita bercahaya. Ya, emak-emak saya, ibu saya yang saya tidak sebutin satu-satu, juga para tokoh, para sepuh, senior-senior saya, mohon ikhlas saya nggak sebutin satu-satu, juga tukang son saya nggak sebutin namanya karena emang saya belum kenal. Abang-abang saya, guru saya mohon maaf kenapa saya nggak sebutin karena emang nggak ditulisin. Guru, alhamdulillah ya guru, maafin. Nah, saya penceramah kedua, berarti ngajinya udah di depan, tinggal bercandanya. Iya Bu ya. Tat ahlan tat ya. Mudah-mudahan guru kita Allah kasih sehat panjang umur dan manfaat ilmunya buat orang banyak. Amin ya rabbal. Ya Bu, saya bukan ustadz beneran, biar jelas dulu. Ya, disebut ustadz ada muridnya, disebut kiai ada santri, ada jamaahnya. Saya belum, dari dulu baru punya dua, Parto sama Eko. Yang satu biasanya saya syuting sama Parto sama Eko dulu, sekarang saya udah nggak syuting. Bukan berarti saya ceramah saya udah banyak ilmu, bukan. Kenapa saya ceramah? Karena udah nggak diajak syuting sama dia. Jadi mau kemana lagi? Emang sekarang TV udah kalah sama YouTube ya Bu ya. Mungkin ibu nggak ngelihat saya ceramah di TV, tapi di YouTube ada kan? Ya iyalah.
Abang-abang saya yang penting sehat. Saya kalau ceramah nggak banyak ayatnya. Maaf ibu pak, bukan yang nggak bisa, emang belum apal. Susah lagi ngapalin, DP masuk, besok ceramah lagi. Akhirnya nggak jadi ngapalin ayat, jadi ngabisin DP saya. Ya maafin ibu, tapi ad-dinun nasihah, agama itu nasihat. Siapapun yang bicara agama, siapapun yang belajar agama, yang belajar pasti dapat nasihat. Yang jadi pembicara berarti ngasih nasihat. Banyak orang memberikan contoh tapi belum tentu bisa jadi contoh. Saya nih bisa memberi contoh, tuh panitia juga bisa memberi contoh. Apa contohnya? Meneladani keteladanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keseharian. Ya bu, menjadikan contoh. Apakah kita bisa jadi contoh? Belum tentu. Sebagus-bagusnya kita, ya kita. Ya bu. Jadi kenapa kita ngaji? Lagi pengen bener, bukan berarti udah orang yang ngaku-ngaku bener belum tentu orang bisa aja Aji Akri kelihatannya ceramah kayak orang kelihatannya, padahal mah aslinya masih PA. Jadi siapa orang yang benar? Kata guru saya, orang yang benar itu yang nanti matinya husnul khotimah, masuk surga. Itu jelas orang yang paling benar di hadapan Allah. Kalau sekarang kita masih audisi, apakah penceramah dijamin udah benar? Belum bisa jadi tukang son sama saya beneran dia lah, dia pakai peci dari tadi, saya udah baru nyampe, berarti cakepan dia benar. Saya belum ceramah dia udah megang son dari tadi, bener. Kalau saya nggak ada tukang son, kira-kira bisa ngomong nggak? Paling bisa jadi tukang son masuk surga duluan, amin. Berikut son-sonnya, takut di sono dapat proyek dia. Jadi sama malaikat ngasih kartu nama ntar. Jadi kita masih audisi ibu. Kenapa kita ngaji? Karena orang tua kita ngaji. Kenapa kita maulid? Karena ibu bapak kita maulid. Orang-orang tua kita lebih senang anaknya kumpul di musola daripada kumpul di tempat karaoke. Benar. Orang-orang tua kita, kakek nenek kita, guru kita lebih senang anak-anaknya kumpul di majlis, di taklim daripada kumpul di pinggir jalan. Anak kita kalau nongkrong di pinggir jalan beresiko ada motor ketabrak motor, ada mobil keserempet mobil. Tapi kalau anak-anak kita kumpul di dalam musola, nggak bakal ketabrak mobil, karena nggak ada mobil masuk-masuk ke musola. Supir gila kali dia. Benar. Nah kenapa kita ngaji? Karena orang tua kita ngaji. Kata kiai, pengen punya anak rajin ke masjid, ibu bapaknya kudu rajin ke masjid. Pengen punya anak bisa ngaji, emak bapaknya kudu ngaji. Termasuk pengen punya anak soleh, ibu bapaknya kudu soleh. Oh ini kenapa kita maulid? Ada sebagian orang nggak mau maulid, nggak masalah. Bahkan ada yang bilang, oh maulid itu nggak ada dari sononya. Jawabannya apa ibu? Nggak usah ke sono, ke sini aja. Ini kita lagi kumpul maulid. Bukti cinta kita kepada Nabi besar kita, Nabi Yuna Muhammad. Karena ada dalam satu tauhid kita, la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Nah, dunia dan seluruh isinya ada dalam tauhid kita. Urusan rumah tangga, urusan kerjaan, urusan dagang, urusan kantor, ada dalam tauhid kita. Abdul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Ini ngaji dulu biar kelihatan kayak orang benar. Ya bu, kan kita belum mati, berarti belum tentu kan belum ada di surga, berarti belum tentu kita ngaji pengen jadi orang nanti masuk surganya kumpul ada orang-orang yang disebutnya min ahlil khair, amin.
Afdhaluz zikri fa'lam annahu la ilaha. Yuk bareng kita tauhidkan kembali bahwa tanpa sadar kita pernah kafir. Oh, saya nggak pernah kafir. Bisa. Orang sekarang banyakan kata guru saya kafirnya kafir kauliyah. Mau berangkat hujan, anjing hujan lagi anjing. Kesel di rumah bentar-bentar, setan. Padahal afdhaluz zikri fa'lam annahu la ilaha. Ucapan yang paling bagus la ilaha. Semua karunia Allah nih, hujan karunia Allah. Ibu gerimis-gerimis duduk di sini sampai berasa adem-adem. Itu bukan pempesnya yang tebel. Emang karbetnya dari sore udah kena gerimisan. Ya. Iya Bu, nggak apa-apa, tapi tauhid kita la ilaha. Tuh man akhira kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Orang yang akhir hayatnya bisa mengucap kalimat la ilaha illallah masuk syurga. Berarti ini ahli surga semua, amin. Ibu-ibu ahli surga semua, amin. Bapak-bapak juga ahli surga semua, amin. Cuman bapak masuk surganya belakangan, ibu-ibu duluan. Kalau ibu belakangan berisik, ditinggal kondangan aja berisik. Karena ibu yang punya al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu ada di bawah telapak kaki. Ibu yang punya surga di bawah telapak kaki. Kalau di telapak kaki bapak enggak jelas. Jempolnya hitam-hitam. Karena enggak pernah mani pedi. Ya, bareng afdhaluz zikri fa'lam annahu la ilaha. Bareng la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammad. Tuh, tempat curhat yang sebenarnya Allah. Saya sering dimarahin sama bapak saya dulu, bingung mau kerja nggak punya kemampuan, mau dagang nggak punya modal. Apa kata bapak saya? Baca Quran. Itu lagi ngobrol sama Allah, nyebut tauhid kita la ilaha illallah, itu lagi curhat sama Allah. Karena kalau kita curhat sama orang bocor, benar. Apalagi si gampang zaman sekarang, bentar-bentar viral. Iya Bu, otak sama jari pinteran jari sekarang, nggak pakai mikir, tahu-tahu udah kirim tak ya Bu. Makanya sekarang otak pindah ke jempol. Pagi HP, siang HP, sore HP, yang selawatan HP, yang ngaji, yang ceramah HP, yang masuk surga duluan nanti. Jadi surganya HP-nya udah di surga, kitanya masih di luar. Bahkan kata kiai saya, kalau ngaji harusnya baca Quran, bukanya Al-Qur. Kalau kita ngaji buka HP, baca Quran buka HP, bisa jadi dosa. Karena di dalam HP isinya bukan hanya ayat suci tuh bener, wik-wik juga ada. Iya Bu, BioLite juga ada. Apa indigo, apa bigo, bener Ibu, bener tuh abang-abang tahu. BF Jepang juga ada ya Bu ya. Jadi harusnya baca Quran, buka Al-Qur, la yamassuhu illal mutahharun, bebersih dulu sebelum pegang Al-Qur, ngambil wudu. Makanya orang tua dulu adabnya baca Quran cakep, benar. Kalau baca Quran nih Ibu, adabnya baca Quran, sebelum baca Quran cium Quran, selesai baca Quran dicium Al-Qur. Ibu cemburu enggak? Enggak. Coba selesai ngaji cium HP, habis ngaji cium HP, Ibu curiga enggak? Atau ya. Dan di Al-Qur'an itu enggak ada kayak istilah di HP. Ada teman saya Kori, baca Quran belum apal suratnya, pegang HP lagi lobet. Kira-kira bingung nggak Bu?
Tapi kalau baca Quran, buka Al-Quran, nggak bakal low. Bener. Kira-kira begitu tuh. Jadi ibu kalau ngaji bawanya Al-Qur'an, yang ditadarrusin di dalam Al-Quran isinya murni. Kalau baca Quran murni isinya ayat suci Al-Quran, ya. Kira-kira begitu tuh, dikit-dikit saja ya. Saya ini sebetulnya kursi sama saya gedean kursinya ini. Iya, perasaan kayak empuk amat gitu. Ini iya, rasa mumbul begitu. Ada kipas angin lagi kenceng. Ibu belum pernah ngeliat penceramah sampai miring pules gitu. Ya, mungkin kalau nggak gerimis banyak kata panitia yang datang, nggak apa-apa. Surga isinya sedikit. Jadi kalau kita ngaji sedikit jangan pulang, berarti kita ada bahan masuk surga. Gitu kira-kira tuh. Mana ahli surga nih kelihatan. Sebab saya pengen jajal dulu di Cipinang Muara ini, di RT berapa ini? RT 10 RW 15. Nih kita dengerin nih kira-kira pinter mana ngajinya ibu sama bapak nih Cipinang Muara nih. Kalau di Cipinang situ saya pernah ceramah tuh di dalam. Yang di dalamnya Bu, ini warga binaan di dalam. Iya. Iya, saya masuk ke situ tapi saya langsung keluar. Orang udah dapet duit ya saya pulang, ngapain? Kan yang lama di situ makan yang nggak nyari duit, Bu. Oh, saya makan ke situ nyari duit doang. Bahasanya ceramah, padahal mah kalau nggak dibayar ya tetap aja nggak datang. Orang di dalam situ kan serem. Saya ceramahnya dikit doang, Allah adil. Saya bilang gitu di dalam tuh Bu, Allah adil, buktikan keadilan Allah. Yang udah di dalam pasti keluar, yang di luar pasti ke dalam. Saya bilang gitu tuh. Jadi Allah adil, yang di luar bakal ke dalam, yang di dalam bakal keluar. Yang paling enak keluar dari dalam. Saya kata gitu tuh Bu. Jadi akhirnya saya diundang lagi ceramah sampai 3 kali itu. Gara-gara saya bohongin. Iya, ya maksudnya biar mikir sendiri gitu Bu, ya kan? Nikmati, syukuri keadilan Allah. Allah adil. Ya Bu, saya bisa jadi penceramah karena yang lain enggak ceramah. Kenapa yang lain pada dengerin? Karena emang dia orang sini. Nah kalau yang ceramahnya ada 100 orang, yang dengerin 1 lah ngantri. Makanya saya ceramah sendirian. Ibu kuat sampai jam 10? Sampai jam 11? Sampai jam 12? Kuat Ibu? Saya enggak. Jadi Ibu terus saja di sini, saya pulang. Emang di RT 10 RW 15 ini emang ada penceramah sampai 1 jam? Oh ada Pak, yang 2 jam juga ada. Wow, enggak beneran ini di sini ada penceramah ya Ustaz sampai 2 jam ada. Wow, iya Bu, ada sampai 2 jam. Beneran Pak? Udah berapa Ustadz yang mati di sini? Belum pernah Ibu ngeliat penceramah sampai berbusa gitu. Jadi saya kalau ceramah benernya dikit. Ya Bu, salahnya bah. Tapi saya pengen, kenapa kok saya ceramahnya bikin orang girang? Ibadah kok girang? Hamba Allah, Allah udah kasih, apa yang nggak Allah kasih kok masih cemberut? Bener Ibu? Orang yang cemberut rugi nggak? Di rumah cemberut, sama tetangga cemberut, ya Bu? Sampai di pengajian cemberut, pulang malam lewat kuburan cemberut, sampai kata kuntilanak, wow lebih serem kamu, karena kebanyakan ini yang enak nih, girang namanya. Ngaji tuh girang, jangan sedih. Ketawa itu sehat. Orang yang nggak mau ketawa kelihatan dari atas nih. Siapa orang yang nggak mau ketawa? 1 sakit, kurang sehat, 2 banyak utang.
Dan ketawa itu bahagia. Bahagia itu nggak mahal. Bener ibu? Duduk di karpet, pantat rembes-rembes, tapi nggak berasa karena bahagia. Orang yang tidur di kamar mewah bisa jadi belum tentu bahagia. Bener? Lagi tersiksa perasaannya. Ini orang-orang yang sehat, orang-orang yang bahagia. Lah saya kemarin ibu di kampung mana, daerah Bogor, saya lihat bahagia itu nggak mahal. Jadi rombongan ibu-ibu ngadirin maulid naik odong-odong. Naik odong-odong kan nggak ada jendelanya ya, tangannya kan keluar. Itu ngeliat anaknya mau ngikut, hai, hai. Yang di dalam Alphard, yang di dalam mobil mewah nggak teriak, tapi nenek begitu ngeliat cucunya mau ngikut, hai. Artinya bahagia. Ini orang-orang yang bahagia ini. Ya bu, saya nggak bilang ini orang kaya, enggak. Dari mukanya juga nggak jelas. Maksudnya tapi ini orang bener. Banyak orang kaya tapi nggak ngaji belum tentu Orang punya duit nggak nyumbang belum tentu Tapi ini yang cakep tuh, masya Allah, lampunya banyak benar, sampai kayak mau ngobor kodok. Lihat karpetnya, masya Allah, cakep-cakep bener. Pot kembang kanan kiri, ini boleh minjem kan? Ini orang-orang yang bahagia. Artinya bahagia nggak harus mahal, nggak harus naik Alphard, nggak harus rumah mewah, enggak. Ini yang berasa empuk-empuk adem sampai tembus, tapi nggak berasa. Artinya bahagia. Bukan berarti anak orang kaya. Ini anak-anak dari orang-orang tua kita, anak-anak orang tua yang benar, anaknya benar, kumpul di tempat yang benar, nanti masuk surga juga sama orang yang itu. Mana yang benar? Ini yang benar nih. Ya ibu, enak gitu. Maaf pak, saya kalau ceramah lebih senang ngadep ke ibu-ibu. Maaf ini, emang kalau ibu tuh setrumnya lebih kenceng. Kalau ngadep ke bapak gampang lobet aku. Karena luar biasa semangatnya ibu-ibu, makanya ibu biar sehat panjang umur. Jangan terlalu banyak persoalan, jangan banyak beban. Lepas semua. Capek ngurusin suami. Dan secara jujur pak, istri tuh nggak banget butuh kita. Saya berani tanya, biarin punya suami nggak ganteng nggak masalah, asal banyak. Buat apa punya suami ganteng tapi nggak punya? Bener kan, kita nggak butuh. Biarin suami pergi 2-3 hari, asal sebelum pergi ninggalin. Nanti pulang kerja juga kudu bawa. Artinya suami ini nggak penting banget. Yang lebih penting mah, iya kan, iya kan? Saya tanya lagi, ibu-ibu ke pasar nggak bawa suami, nggak masalah dong, asal bawa. Buat apa ke pasar nengteng bawa suami tapi nggak megang? Biarin pergi sendiri asal bawa. Artinya suami ini nggak penting, yang lebih penting mah. Terima kasih. Itu yang bikin kita sehat. Orang nggak punya duit pikiran, bu, suaminya begini begitu pikiran, nyesek di ulu hati, makan hati, nanti jadi sakit. Bebasin aja. Suami ibu satu udah tua, ya maaf ini. Kedua, lato-latonya udah nggak hidup, lato-latonya udah nggak bunyi. Zaman muda tek 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 tek, pas udah tua baru mau genit, lato-latonya ke samping doang keprek. Capek nyemburuin suami, bener bu? Ganteng enggak, duit enggak, bener. Biarin dia keluar. Perempuan mana yang mau sama laki-laki seperti itu?
Benar. Bebasin dia biar dia sehat panjang umur. Biarin dia nggak pulang. Bener ibu? Di rumah juga makan hati. Benar. Suami emang udah begitu dibikinin kopi, begitu nggak dibikinin kopi juga begitu, emang udah waktu pacaran begitu, sampai rumah tangga masih. Emang Allah kasih jodohnya juga, terima aja, emang dapetnya udah. Ya bu, ngomongnya begitu, marahnya juga dibaikin tetap, dimarahin juga tetap. Ya udah, emang suami ibu itu selesai. Yang ceramah begitu, yang dengerin ya emang kita berarti udah mau gimana lagi, emang udah pada selesai. Jadi maafin Ustadz, saya kalau ceramah nggak banyak ayatnya karena bab saya bab hahaha. Ilmu saya ilmu hahaha. Nanti pulang ke rumah dapatnya dapat, udah itu aja dulu. Mau ngaji sama kiai, mau bener sama ustaz. Ya bu, kalau ini namanya syiar, harus rame. Makanya aku tahu kamu ngundang aku patungan, iya kan? Ini yang kata orang Timur Tengah, al jamaatu rahmatun, kebersamaan adalah rahmat. Kita berbeda tapi nggak ngerasa berbeda. Beda suku nggak ngaruh, benar. Beda kerudung nggak ngaruh, benar. Beda karakter masing-masing nggak ngaruh, benar. Iya bu. Karena apa? Justru perbedaan itu nyaman kalau kita kumpul punya kebersamaan. Al jamaatu rahmatun, kebersamaan adalah rahmat. Ada doanya, Allahumma ja'al jama'ana hadza jam'an marhuma. Ya Allah, jadikan kebersamaan kami kebersamaan yang dirahmati. Yang sebelah sini cowok, yang sebelah sini cewek. Pakai dikasih aling-alingan. Kayak ibu dong, nggak percaya sama suami. Ya masih dikasih hordeng. Ya itu kan artinya ibu udah nggak percaya ya bu ya. Berarti bapak tukang ngintip meren. Ya ini loh kebersamaan. Yang nggak sadar kita nyari senang, jangan nyari susah. Susah udah turunan. Benar. Mak susah, bapak susah, nenek susah, kakek susah, tetangga juga susah. Sampai waktu sekolah diajarin lagunya, buat apa susah, buat apa susah, susah itu tak. Itu masih susah aja. Jadi jangan nyari nyari senang. Orang yang susah hati, susah pikiran ya bu, susah perasaan, nyesek, kelihatan. Main apa-apa main hati, apa-apa diambil hati, nanti jadi sakit di ulu, berasa ibu. Orang yang kalau udah nahan di ulu hati, dari batuknya kelihatan. Kalau batuk senang 2 kali senang, hatinya masih plong. Tapi kalau udah burik, batuknya rada panjang, karena terlalu banyak main hati, timbulnya jadi makan. Kebanyakan makan hati bisa sakit, nanti nyerinya di ulu. Bebasin, bodoh amat. Tetangga mau nanya nggak ditanya, bodoh amat. Benar ya bu. Dibilangin begitu, nggak dibilangin begitu, emang udah begitu ya bu. Kalau kita udah malas dengerin apa kata orang, berarti kita harus ikutin apa kata hati kita. Iya bu. Nih contohnya tadi ayat maulid itu udah ditanya. Nih keteladanan Rasulullah. Jauh ibu, jauh model kita mah. Rasulullah manusia mulia yang dimuliakan oleh Allah.
Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu. Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi. Mulianya Nabi kita dimuliakan oleh Allah. Sifat-sifat kemuliaan Rasulullah beda sama kita. Ibu pernah dengar enggak? Minhud dawabu falam tahrabu ama waqa'at zubabatun abadan fi jismihil hasani. Semua binatang resep sama Rasulullah. Tapi laler enggak berani nempel ke Rasulullah. Kenapa? Laler kotor. Kalau kita lagi ngobrol dilalerin enggak? Lagi makan disamperin laler enggak? Sampai itu lagi bengong di ujung bibir, wing wing wing. Rasulullah enggak berani laler nempel ke badan Rasulullah. Kenapa enggak berani? Karena laler kotor. Kalau kita ditempelin laler berarti kita masih kotor. Tuh. Ya Bu. Bi khalfihi ka amama ru'yatun sabatat wala yura aslu bolin minhu fi alani. Kalau di dialek Sundanya nih Bu nih, dipandang dari belakang persis di hadapannya, bekas air seninya tidak terlihat mata. Jadi kalau kita berhadapan dengan Rasulullah sekalipun dari belakang, kita berasa seperti di depannya betul. Nih, hadza min sifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bekas air seninya enggak ada tuh terlihat oleh mata, enggak ada, langsung diserap sama bumi. Beda bekas kencingnya suami ibu, udah 3 kali siram masih bau aja. Jengkol semua bau. Ya Bu. Bikol bihi lam yanam wal ainu qad na'asat wala yura zilluhu bisamsi zufatoni. Mata mengantuk, hatinya selalu terjaga. Rasulullah matanya merem, hatinya melek, makanya nggak kedengeran ngoroknya. Bener Ibu? Kalau kita mata merem, hati merem sampai terus. Wow, tidurnya seperti di kandang babi. Kalau Rasulullah lewat di matahari nggak ada bayangannya Ibu. Nih mulianya Rasulullah. Artinya apa? Cahaya matahari kalah sama cahayanya Rasulullah. Nurun ala nurin, cahaya di atas cahaya. Ibu, ini kata Syekh Nawawi nih Bu, di kitab Imam Ghazali. Waktu saya masih mondok tuh suka dulu tuh. Saya kan pernah pesantren juga Bu di Banten. Cuman teman-teman saya ngaji, saya maling ikan. Akhirnya nggak jelas, teman saya jadi kiai, saya nggak jelas, ketemu Parto, ketemu Eko, saya jadi pelawak Ibu. Karena waktu itu saya mikir kalau jadi guru ngaji lama, punya duitnya, ya mau ngeridit mio rada susah ya zaman itu Bu. Nah makanya begitu saya main para pencari Tuhan ya, yang jadi Ustadz Peri, yang waktu sahur nemenin ibuku ya, Bude nemenin Bude sahur tuh sambil masak nonton para pencari Tuhan kan. Yang jadi Ustadz Peri, yang jadi Ustadz takut sama istrinya, itu aku. Iya, dalam cerita itu takut sama istri, itu cerita sinetron. Aslinya mah ya sama kamu. Makanya Pak nggak bisa kita lawan perempuan menang, nggak bisa. Wanita mah ahli sejarah. Bener Ibu, perempuan tuh ahli sejarah. Ribut 5 tahun yang lalu Pak sama kita nih, diungkit masih apal dia. Kita mah udah kesel itu lagi gara-gara salah sekali kan. Makanya Ibu mah nggak bisa dikalahin. Ibu ini biar paham, Ibu tuh orang hebat. Kenapa kalau berantem sama suami kalah? Bukannya Ibu nggak bisa, Ibu nggak siap. Maaf Ibu, termasuk kenapa Ibu punya utang, bukan salah Ibu. Kenapa istri punya utang? Karena suami ngasih duitnya kurang. Benar. Ibu nggak ada salahnya, bener terus. Kalau bapak salah mulu. Yang namanya laki-laki begitu brojol lahir dimarahin bapak, salah lagi. Sekolah dimarahin guru, bener. Kerja di kantor dimarahin bos, ya Bu. Jadi laki masalah mulu sampai mati masih dimarahin sama malaikat.
Bener. Kalau ibu betul terus, bapak mah gampang banget ngomelinnya, di rumah mulu, nggak keluar-luar. Begitu pergi mulu, berarti selalu di rumah salah, keluar rumah juga itu kita pak tuh. Makanya ibu udah nggak ada salahnya. Semua laki-laki biar dia kata pinter banget di luar, tetap di depan istri mah kudu ada begonya. Bener, suaminya belum keluar, baru mau berangkat, Sherlock papa, baru mau keluar, akhirnya di Sherlock bacaan welcome-nya tuh kayak set rumah tuh, belum berangkat udah minta Sherlock. Saking begonya itu welcome di depan rumah itu di center. Jadi yang pinter mah ibu, dan saya kasih tahu ibu nggak ada salahnya, pinter semua, amin. Makanya biar sehat, panjang umur, banyakin senang, jangan banyakin susah. Maaf ibu, kenapa ada orang bangun tidur kejedot tiang akhirnya pingsan mati? Karena banyak pikiran, karena banyak urusan, karena terlalu pengen punya keinginan. Bener, bebasin, hidup simple, lapar makan ngantuk. Saya ulangin, lapar makan ngantuk. Ngapa gara-gara urusan nggak enak makan jadi susah bebasin ibu. Bapak mah Allah ini namanya pak, kita jadi tatakan, kita girangin bini, kita banting kita. Karena yang namanya istri kudu di alam aja, dia salah aja masih bener, apalagi ya begitu ya. Kalau kita bener aja masih apalagi mati bisa urusannya. Kenapa saya bilang ibu nggak ada salahnya? Jelas presiden, insinyur, profesor, keluarnya dari mana? Dari rahim wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah yang ngeluarin kita dari perut emak kita. Benar. Ini ibu-ibu orang hebat, presiden, insinyur, profesor, doktor, kiai, mualim, berilmu sekalian, keluarnya dari rahim perempuan. Makanya anak yang keluar dari rahim ibunya disebut anaknya. Kalau dia keluar dari peralon itu tikus namanya. Itu di got keluarnya dari mana? Enggak perlu akhlak dia mah. Iya bu. Makanya pengen punya anak bisa ngaji, emak bapaknya kudu ngaji, selesai. Ya, benar ibu. Kenapa saya begini? Bukan saya, bapak saya begini. Sampai sekarang saya nggak berani membid'ahkan tahlil, karena saya tahu betul kata emak saya, di tempat tahlil banyak makanan. Emak saya pesen nanti kalau tahlilan jangan di belakang, duduk di depan, dekat kiai, dekat bapak-bapak. Kenapa mak? Lempengan itu makanan banyak. Makin miring mundur ke belakang nggak ada makanan. Pisang juga udah pada embek, hitam pantatnya tuh ya pisang tuh. Kalau depan kiai cakep nggak kira-kira? Nah itu kata ibu saya. Makanya sampai sekarang saya nggak berani membid'ahkan tahlil. Karena saya tahu bahkan kalau kita mau nyolong, colong punya kiai nggak marah. Parsel kiai, berkat kiai kita colong nggak marah karena kiai. Ikhlas, abah mah ikhlas. Tuh coba RT colong berkatnya, ngotot nggak ngargain gue. Jadi saya selalu bilang kalau mau nyolong colong punya kiai, nggak marah. Kalau kiai marah berarti belum kiai. Berkatnya diambil pakai marah, iya bu. Makanya ambil punya kiai. Kalau saya ngajarin maling, ambil punya kiai, nggak bakal nuntut dia. Kalau dia nuntut belum kiai berarti. Cuman repotnya begitu kita makan berkatnya, malam dia ngedoa, itu yang kita mencret nggak berhenti. Iya, kita kata angin pus nggak tahu nyusul, prek. Kayak ibu saya kan begini nih bu nih. Maaf, ibu saya bukan artis, nggak ada turunan artis. Bapak nenek saya bukan artis, ibu saya begini. Bahkan di pengajian termasuk ketua tim ibu saya, tim buntel. Jadi nggak boleh ngeliat makanan bersisa. Zaman dulu tuh suka ada di sapu tangan. Kalau ngaji tuh bawa sapu tangan, nanti begitu dibuka ada pisang, ada kacang, ada kue pepe, ada uli, ada dodol, sampai nempel gitu.
Makanya sampai sekarang saya tetap resep sama maulid sama tahlil, nggak berani membid'ahkan. Bahkan saya suruh, kalau emak saya ngajarin begitu, biarin masih kecil kamu nggak dapat ilmu nggak apa-apa, ngikut aja. Masih saya kecil tuh Bu tuh, ikutin bapak tuh, biarin nggak dapat ilmu nggak apa-apa, asal dapat makan aja dulu gitu. Yang cakep ilmu dapat, makanan dah. Emak saya girang tuh, tapi udah ilmu nggak dapat, makanan nggak kebagian, pulang nangis. Kata emak saya, anak tolol, nggak ada boleh-bolehannya sama sekali. Orang-orang pada bawa kue pulang pada girang, dan begitu kita pulang sendirian udah nggak bawa kue, nangis. Emak keluar nggak nanya, anak tolol. Makanya saya pinter Bu, sampai saya pelajarin kalau mau nyolong, colong punya kiai pengajian udah, jangan baru mulai. Kalau pengajian baru mulai main comot aja, itu yang suka ditepak tuh. Belum mulai. Cara nyolongnya bagaimana? Kiai lagi zikir kan matanya merem tuh. Ya, illallah la ilaha illallah kan merem ya Bu ya. Nah pada saat kiai merem itulah kita geser kuenya. Jadi maling juga mesti ada adabnya. Ya lagi illallah la ilaha illallah kan merem tuh. Nah baru pas merem kita geser tuh kue tuh. Itu yang jeruk 5 di piring tinggal 2. Itu akal saya. Makanya sampai sekarang saya juga enggak jadi penceramah terkenal, mentok udah di sini aja. Ya Bu, yang penting ibu girang, resep selesai. Ini namanya rame kalau begini. Ya Bu, buang, jangan pengen kaya, mau pengen ngelamun, utang pengen lunas malah bengong, bayar. Ya, utang mah jangan dipikirin, bayarin kelar ibu. Benar. Udah ibu jangan pusing-pusing, ibu yang utang, suami yang itu doang. Kenapa ibu ngutang? Bukan salah ibu, suami yang salah. Pengen ngopi enak, sarapan enak, ibu mah nggak salah. Coba ibu dikasih pagi 10 juta, kira-kira sarapan paginya enak nggak? Ada kopinya, ada makanannya nggak? 10 juta ya Bu. Makan siang kasih lagi 10 juta, makan siangnya komplit nggak? Ibu malam tidur masih miring aja, dikasih 10 juta masih miring nggak? Bekangkang dong. Artinya sehari 30 cukup buat ibu, bengek buat bapak. Ibu belum pernah ngeliat kalau suami lagi tidur kayak ada suara orang main biola di perutnya, hiho hiho. Itu bukan suara biola, itu bengek. Jadi kalau bapak mah Bu udah biarin aja. Sampai kapan juga dicemburuin ya begitu. Nggak usah, emang ganteng banget apa dia? Kalaupun dia ganteng emang banyak banget apa duitnya? Kalau dia bilang di rumah tuh bini gue duit melulu, begitu gue pengen nyari di luar sama aja, malah gedean di luar. Ya Bu ya, makanya ibu orang hebat. Ibu orang hebat, saya selalu ngalem. Ibu saya selalu alam. Bisa jadi saya begini karena ibu saya. Ibu kan yang ngelahirin anak. Apa hitung-hitungan? Enggak. Coba anak 4, 5 keluarin aja, enggak megang kalkulator. Saya belum pernah ada emak lagi lahiran megang kalkulator 1 250. Enggak ada tuh, ikhlasnya ibu tuh. Makanya ibu ahli surga semua. Bapak enggak jelas. Kata yang belakang, anjing. Karena kalau ibu ngajinya kelihatan seneng, happy, nggak banyak pikiran. Dari ketawanya ketahuan. Ibu mah lepas. Coba bapak ketawanya. Ketawa aja dicicil. Kayak mirip kiu-kiu gitu. Ngaji paling rajin siapa? Ibu. Harian, mingguan, bulanan, arisan, ngaji terus, bener. Makanya wajar seragamnya banyak. Coba bapak ngajinya, ya Bu, 1 bulan itu kokonya itu juga, 2 bulan kokonya masih itu juga. Bulan ketiga baru beda kancingnya, biru, kuning, merah. Habis pada putus ditarik. Rajinnya rajin mana? Rajinan ibu-ibu, ada harian, ada mingguan, ada bulanan, belum rombongan sana rombongan sini, bener.
Seragamnya beda-beda. Senin sage semua. Ya, Selasa pink semua. Bener Bu? Dan enggak ada pengajian bapak-bapak ustadz begitu duduk nawarin utang seragam, enggak. Kalau ibu-ibu mah begitu duduk, ini yang 300, ini yang 400. Kata ustazanya, catat yang udah ngambil ya. Pengajian bapak-bapak ada nggak kiai nawarin baju koko? Nah, makanya sepi bapak-bapak pengajiannya. Di surga juga tinggalan dia. Pengajian udah mulai masih di pinggiran tembok, bledukpo. Ibu mah buru-buru duduk bareng, bener. Begitu nyampe udah ada girang-girangannya. Ya Bu, ada nyanyian, siapa ingin ke surga pintu selalu, siapa ingin pintu selalu, tak mudah dimiliki, hanya seorang suci. Carilah pintu surga dengan tuh, kan enak ibu mah. Coba ibu diem bapak nih. Ibu diem nih. Lagunya sama, ayo. Siapa ingin sakit hati kan? Nggak ada penghargaannya sama sekali. Kalau ini kan enak banget, ibu empuk ya Bu ya. Benar. Enak, gampang. Bila Israel datang, jasad terbujur di seluruh akan menggigil sekujur badan kan ke terus. Padahal itu lagu, iya padahal lagu itu serem, tapi masih enak dinyanyiin. Itu lagu serem. Israel udah nyampe dia masih nyanyi aja. Makanya nggak dicabut-cabut. Israel udah nyampe, siapa ingin ke surga, kata Israel, tungguin dulu dah. Coba bapak, ibu diam coba. Kalau teriak kopi rada keras, kopi. Tapi kalau di pengajian ciut ya. Beda ibu. Orang Islam boleh nyanyi, boleh abang, asal nyanyian yang ngajak ibadah. Di taklim nyanyiannya ibadah. Orang Islam boleh goyang, boleh, asal goyangan ngajak ibadah. Ada goyang ngajak ibadah, ada tuh aki-aki di musola lagi zikir illallah la ilallah la ilallah. Goyang nggak itu? Boleh nggak? Boleh. Enggak, ini mah pemuda bukan aki-aki. Kalau mungkin aki-aki udah turun dong. Ini anak muda. Tuh ngaku 17. Boleh goyang, boleh, asal goyangan yang ngajak ibadah. Dulu emak kita gendong kita, wujud kidem bako muhola patu, gendong cucunya lil hawadisi dia muhu binafsihi wadaniyat kudrat irodat, sampai 2 cucunya ke genteng, sampai cucunya teriak mak lewat. Boleh goyang, boleh. Kang gado-gado goyang, boleh, boleh. Ibadah dia lagi nyari usaha buat anak cucunya sekolah. Kang gado-gado goyang, coba apa tuh? Mak yang pedas nih, yang pedas nih. Tambahin asam mak, iya tenang. Goyang nggak itu? Boleh nggak? Boleh, ibadah masih. Ya. Nyanyi boleh, asal nyanyian yang ngajak ibadah. Goyang boleh, boleh. Maaf ibu, bukan berarti saya ngejelekin, enggak, coba cek apa. Goyang boleh. Yang jadi ibadah kayak yang tembak, dor, itu enggak tahu.
Saya juga nggak paham di mana yang ditembak itu. Waktu kau kecil punyaku makin kecil. Apa? Rendam dong di minyak tanah. Makanya Pak, ukurannya kalah kita. Makanya maaf, rata-rata suami lebih dulu meninggal dunia daripada istri. Survei membuktikan suami lebih dulu matinya daripada istrinya. Bapak saya meninggal 13 tahun yang lalu, ibu saya baru belum lama. Artinya bapak saya udah duluan, berarti kan dia nggak kuat. Emak belakangan, maaf rata-rata. Karena terlalu capek abang, capek hati, capek mikir. Kalau istri teriak capek papa aku dibohongin mulu, suami juga nyaut sampai lagi aku yang bohong capean lagi. Mesti ngarang dulu, takut enggak pas bohongnya. Ya Bu. Makanya cari hiburan di mana, di taklim. Zaman sekarang sensitif, buka YouTube hampir setiap hari ada KDRT. Bener Ibu. Seorang istri masih galak aja sama suaminya lagi tidur itunya dipotong. Iya Bu, mungkin dianggap sosis kali. Iya, dia pikir mentah aja enak, kemarin apa lagi digoreng kak. Kejam sekarang. Makanya maaf abang, mendingan istri kata dia ngaji, biar kata kita keluar modal, kasih biar dia ngaji, berangkat. Ibu juga daripada di rumah ditagih utang, berangkat ngaji. Siapa yang berani nagih utang di pengajian? Timpuk sama sendal. Pasti yang belain banyak, bener. Jadi kasih tahu kalau pagi, sore, siang, malam di rumah daripada ditagih utang, berangkat ngaji. Jadi separuh ngaji, separuh ngumpet. Kan aman. Daripada ngumpet di belakang pintu ya Bu. Tuh, itu perempuan, dia rajin ngaji aja Pak, istri kita masih galak sama suami. Apalagi dia nggak ngaji-ngaji. Mati udah dari kemarin kita ini. Ya Bu, ya ini namanya nyari senang nih ngajinya. Kalau pengen dapat ilmu sama kiai, sama ustaz. Ya kalau pengen separuh PA sama saya. Tapi saya juga ngaji. Cuman saya bilang maaf Ibu, hampir setiap hari kita coba buka YouTube dah Bu. Setiap hari apa sih nggak ada? Waduh, masya Allah, musibah, kecelakaan, orang ditangkap nggak berhenti. Jadi hidup kayak nunggu giliran. Nggak usah dah tuh ke orang-orang yang punya kasus, ceramah aja nih salah ngomong bahaya Bu. Benar. Itu banyak banget kamera aja. Mudah-mudahan pada lobet semua. Jangan sampai ditayangin yang nggak jelas. Nanti saya ditangkap. Jadi karena beresiko gampang banget abang. Iya, maha benar netizen dengan segala komennya. Udah nggak ada yang bisa urusan. Lah saya punya teman nggak berani saya belainnya lempangan mana. Orang ributnya udah bukan nama tetangga sebelah. Iya Bu, ngeri. Begitu juga saya ceramah, makanya saya ceramah bikin ketawa aja. Nggak berani saya mengeluarkan fatwa ini halal, ini haram. Itu bukan tugas saya, itu MUI. Akri ngajak ngaji, bukan ngajar ngaji. Kalau ngajar, kiai punya ilmu, harus. Yang namanya ngajar pakai ilmu. Kalau ngajak mah pakai celana kolor juga boleh. Bener Ibu. Namanya ngajak, saya bagian ngajak. Imam harus ada ilmunya. Saya nggak berani jadi imam, saya jadi makmum. Boleh saya jadi imam, sesekali saya pernah jadi imam. Kalau di belakang ada makmum. Ya kalau enggak siapa yang mau ngemamin orang, gak ada orangnya. Iya Bu. Benar. Jadi cari girang, cari senang, jangan cari susah. Hidup sekarang sensitif, sedikit aja salah ngomong udah bahaya, sedikit aja kita nggak bagus, cepet banget viralnya. Makanya saya kalau ceramah udah bikin ketawa aja, bikin nangis juga saya takut bini orang pada nangis. Entah kata suaminya kurang ajar bini gue pulang ngaji pada nangis. Saya bikin ketawa aja biar girang. Kalau ketawa banyak ama kencing rada cepet. Ama makan rada enak. Tapi kalau udah di rumah kesel ngaji, penceramanya bikin tegang, kesel, kencing juga rada susah kayak dipirit gitu Bu. Kayak anyang-anyangan senud.
Ya, jadi nyari senang. Nah, sengaja bapak saya kasih tahu, ngaji juga pasti pinteran ibu. Bapak mah gayanya doang, gertakannya doang. Ya bu, kalau nggak ada ibu yang minta duit, nggak bakal bapak ngeluarin duit gitu. Minta itu haknya ibu, ngasih kewajiban bapak. Ada hak, ada kewajiban. Jadi ibu mah kewajiban nggak memberi ke suami, enggak, suami yang memberi, ibu punya hak. Itu loh maksudnya. Paham nggak nih? Jadi kalau kira-kira suami nggak ngasih duit, jangan minta sama suami, minta sama Allah. Di mana mintanya? Di kuping suami. Suami lagi tidur, ibu mau belanja, deketin, ya Allah mau belanja nih. Masih tidur juga belum bangun-bangun, tegesin, ya Allah ngerti ngapa, tempelin di kupingnya. Masih belum berdiri juga, baca Yasin 3 kali balik. Kalau belum lompat juga usap mukanya, innalillahi, mendingan mati sekalian. Ya kalau udah berapa kali minta sama Allah nggak dikasih juga, suami juga nggak denger, sampai udah ditempelin juga, berarti kan udah nggak ada hatinya ini. Bacain Yasin belum lompat juga 3 kali balik bu, Yasin. Kan orang mah kalau ditakut-takutin mati, ibu, udah nggak ada yang berani. Orang yang nggak takut mati manusia paling sombong. Ya bu, makanya wakafa bil mauti wa idho, cukup kematian sebagai peringatan. Ingat mati. Abang juga begitu nasihatin bini tuh. Bini minta beliin emas dikit aja, mah mati nggak bawa emas tuh, ya kan gitu, ya kan. Ingat mati mama, minta rumah renovasi biar 2-3 lantai. Apa kata abang? Mama, kita mati nggak bawa rumah. Ya pak, tetangga kita emasnya 2-3 kaleng, abang beliin kalengnya aja dulu. Ya, isinya rengginang, ketapang. Sampai tiba-tiba istri minta emas dikit aja, mah mati nggak bawa emas. Nanti suami istri kita itu ngeliat muka kita telak banget tuh pak. Apa kata istri? Papa aja yang mati. Selesai. Ya. Karena wanita emang nggak ada takutnya sama mati, kecuali yang rajin ngaji, benar. Karena komitmen kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Bener nggak ada yang kita bawa ibu. Makanya ini nih yang punya duit nyumbang cakep ngaji, yang punya sound pakai cakep. Ini kalau RW-nya deket sama saya suruh bikin acara kayak gini seminggu 3 kali. Biarin yang ceramah saya terus, saya datang. Ya kalau RW nggak ada masyarakat yang nggak bantuin, kan tinggal RW, kalau nggak nalangin nombokin dia kan. Itu yang cakep itu betul. Ah, mana RW? Yang mana Pak RW? Nggak tega amat. Boro-boro buat warga, buat gua aja kurang kata RW. Pantes diem aja ya. Aduh, gua nggak tahu, gue ceramah yang paling gede sama gua RW pulang. Maafin Pak RW, ini menghibur ya, jangan diambil hati, jangan. Tidak tua nanti jadi bengek lagi. Bebasin aja udah. Jadi hari ini teman-teman panitia kenapa ngundang saya? Pengen girang. Ya benar. Pengen girang. Kalau pengen bener ada kiainya, ada ustadznya, ya bu, ngapain pusing-pusing udah hidup. Ad-dunya lahun wala ibun, dunia itu senda gurau, dunia itu bercandaan, jangan terlalu serius. Tuh teman saya bininya bawel banget, dia nggak lawan, dia nggak ngomong bang, dia buka baju, dia buka celana, dia buka sempak, dia telanjang aja, mundar mandir ke depan rumah, mundar mandir dalam rumah. Iya. Ini boleh ditiru nih. Eben. Ih. Itu teman saya nggak berani nyebut namanya. Kalau bini udah marah, udah susah di stop. Panggil polisi, buang pelor, tetap aja nggak kenapa.
apa. Dia udah males ngelayaninnya. Buka baju, buka celana, telanjang aja udah. Dari dapur ke depan, dari depan ke dapur kita. Iya. Enggak ngomong apa-apa bininya. Cuman sama anak doang teriak, tutup pintu, tutup pintu. Dia malu kali lakinya PA. Takut keluar. Cuman tutup pintu ntar bapak lu keluar, tutup pintu bapak lu keluar. Sama ibu juga begitu, punya suami galak, punya suami pelit, jangan dilawan pakai mulut. Semua laki-laki keluarnya dari rahim peram. Nggak usah pusing-pusing. Apa-apa lapor polisi, KDRT lapor polisi, bentar-bentar ribut lapor polisi. Emang ibu pikir polisi nggak ada masalah sama istrinya? Sama aja. Lah kalau kita lapor polisi, kalau polisi mau lapor sama siapa? Itu polisi keren. Kiai aja ibu, datang jamaah kiai, minta air kiai. Kenapa? Ini kiai doain saya, istri saya kabur dari rumah udah 3 hari Pak Kiai. Kata Pak Kiai, udah berapa hari kaburnya? 3 hari. Kiai nyaut, istri saya udah seminggu ini. Artinya urusan rumah tangga, siapa yang hebat? Dia yang bertahan. Ini emak-emak saya yang hebat, kakak-kakak saya yang hebat, yang mau bertahan. Ukuran sakit mau udah sakit, aku tahu dari wajah kamu. Ya iyalah. Almar'atu kal mir'ah, katanya begitu. Wanita itu seperti kaca, kalau kaca itu sudah retak susah nyambungnya. Iya, saya udah melihat ada keretakan di wajahmu. Ya, Bu. Iya, perempuan itu seperti kaca, kalau sudah retak susah berbaliknya itu. Benar. Makanya kalau udah 1-2 tahun disakitin, ini hancur kaca nih. Bener Bu? Bener. Udah berapa kaca ibu yang hancur? Itulah hiburannya. Nah, dengan ada yang begini bagus ibu. Cakep. Ya Bu ya. Ya Bu, yuk ngaji Bu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Cakep Bu, cakep, suaranya enak. Inna a'tainakal kausar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Cakep kan, enak ibu mata. Coba bapak, ya kita bercanda aja Pak, jangan serius-serius ya Pak ya. Kalau mau serius panggil kiai, panggil habib yang ceramahnya rada ekstrim gitu. Kalau saya kan enggak. Ibu diam ya Bu ya, kita dengerin bapak coba suaranya. Ayo Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ayo Pak Alazi. Ayo Pak Alazi. Ayo Pak Alazi. Iya, gimana kita mau gimana gitu. Kalau ibu kan cepet banget. Kul huwallahu ahad, Allah lam yalid walam yakul lahu. Ini ahli surga ini. Ini nggak jelas. Diajak ngajinya lama kalau ini. Ya Bu ya. Terus ini terus masih kuat. Kenapa? Oh, tisu, saya pikir kue. Oh, jadi di sini begitu ya Bu ya. Kalau ceramah itu ada minum, ada tisu. Oh, jadi lebih dilihat muncratnya ya. Bukan dilihat bagaimana perutnya gitu ya. Oh, masing-masing daerah emang beda-beda karakternya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ini air putih, ini air putih. Nanti selesai acara ada ngadu cupang ya. Nggak bercanda, ini tisunya kalau udah habis nanti maaf ya diganti kanebo basah aja ya. Ini namanya nyari senang. Bener Teteh? Bener Mbak? Bude ya Masku, nyari senang, jangan nyari ngaji kok serius. Depan ustazah takut banget dibilang main-main, serius. Umur di atas 50, 3 jam gak bergerak kolesterol naik.
Ustazanya pulang lewat kanan, dia ngiri terus ya. Karena terlalu sering. Nggak apa-apa selonjoran juga nggak apa-apa. Ditanya kok selonjoran, iya habis pendarahan, mau apa emang? Ya, jangan terlalu sering, capek. Ya bu, zikir nggak bergerak. Ya, begitu bangun aja bunyi pinggangnya kerak. Ada. Dia disesuaikan juga umur kita, bukan umur anak muda, benar. Santai aja. Bukan berarti kok ngaji nggak bisa serius. Seriusnya di mana? Benar ibu? Apa serius? Enggak juga. Ini juga serius, ketawa juga serius. Yang nggak serius mah yang mau pulang, benar? Iya kan? Tapi ini kan betah kan? Iya bu ya. Oh terima kasih. Iya. Alhamdulillah. Ini namanya usaha. Ada orang didiemin aja kue datang. Ada yang mesti dibilangin dulu baru datang. Emang karakter orang beda-beda. Ya. Ya bu. Kita nih mau maulid. Ada orang enggak kita minta langsung saya nyumbang tuh. Tuh yang paham, bener. Tapi ada juga yang harus didatengin dulu, bantuin ya, baru bantu. Ada orang yang rada ulet tuh bu, didatengin kagak mau keluar, dikasih proposal kagak nggak ada isinya, bener bu? Ambil panitia mundar mandir, nggak ngerti, ya bu? Tungguin. Kapan dia keluar dari masuk habis maghrib, subuh dia keluar, tungguin. Kalau nggak ngerti juga, bawain kurung batang. Ini mau bener namanya, ini mau bener, mau cakep ya bu ya. Tuh badiru bil amali sholihah, bersegeralah berbuat kebaikan. Ayat maulid saya lupa ibu. Bareng laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Tuh. Apal ya bu ya? Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Ibu hasanah, bapak hasanah, anak hasanah, berarti rumah tangga kita rumah tangga yang hasanah. RT ngaji hasanah, RW ngaji, masyarakatnya ngaji. Berarti ini Cipinang Muara kampung yang hasanah. Dunianya hasanah, akhiratnya doanya pasti Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina adzabannar. Udah segitu juga ngaji. Ngapain serius-serius, bener? Iya bu? Oh bangetan serius, ketiban speaker. Iya bu? Mentang-mentang seragamnya baru, subhanallah, aku ketinggalan, subhanallah. Begitu jalan nginjek tai ayah. Kalau kita pikir lucu hidup ini bu, benar. Bukan saya yang lucu, kita juga lucu. Rumah tangga lucu nggak bu? Lucu, pagi berantem, siang berantem, malam berantem. Waktunya hamil mah hamil aja. Kalau dipikir-pikir lucu bu ya. Ngapain pakai berantem lagi kalau memang ujung-ujungnya malam hamil, benar. Jadi kalau dihitung-hitung lucu. Separoh tolol. Ya berantem mah berantem, bunting mah bunting. Iya bu? Nah, sampai suami juga kadang-kadang saya bilang ada suami begonya. Ada. Udah gagah banget kalau kesel sama istri, monyet memang. Ngegerundel ngomongnya, monyet. Begitu malam dia pengen monyet ditaikin juga. Jadi bego ya bu ya. Ya karena kita juga bukan turunan ningrat yang memang nggak pernah punya persoalan, bener. Makanya orang yang berumah tangga baik, bertetangga baik, bermasyarakat baik, RW-nya orang baik, RT-nya orang baik, masyarakatnya baik, aman udah. Berarti Indonesia ngikut baik. Ya bu. Ini zaman sekarang kan sensitif ibu. Banyak orang gampang kesinggung, gampang marah, di jalanan ngomel, di rumah ngomel, capek ya bu ya.
Tapi kalau ini orang-orang yang mau ngaji, mukanya dari jauh kelihatan. Padahal aku tahu kamu ngantuk kan? Aku lihat udah ada wah. Nggak, ini udah ngantuk belum? Nggak, ini maaf kalau bapak sih jago deh. Udah ngantuk belum? Ibu belum ngantuk? Ngantuk dong biar cepet kelar. Terima kasih. Wah, ketua, makasih. Susu, saya nyinggung air putih, susu keluar. Kita nyinggung susu, kopi keluar. Iya kan, kita nyinggung terus agak kelar-kelar. Pinter. Sengaja, iya saya juga paham. Orang sini demen nyicil. Sampai tamu udah duduk dicicil. Bercanda. Jangan diambil hati ya Bu ya. Alhamdulillah dapat susu. Memang Bapak benar, laki-laki itu nggak boleh berhenti nyusu. Kalau bayi perempuan setahun 2 tahun disapi, udah selesai nggak nyusu lagi. Tapi kalau laki-laki dari masih kecil sampai udah 17, 18, sampai aki-aki umur 70 nyusu terus. Lihat emak keteter kan? Ibu ketawa geli banget. Capek kali netein. Netein anak, maksudnya anak. Netein anak yang capek mah. Cuman bapaknya nyusul. Makanya panitia paham, tapi Ustadz kita, guru kita DKM ya. DKM tadi yang ngasih susu. Iya. Beliau paham berarti emang kita nggak boleh berhenti nyusu. Ya, ini susu udah alhamdulillah. Tuh. Ada larutan juga. Beliau tahu kalau yang ceramah panas dalam. Padahal hujan gede gerimis mulu dari tadi. Kalau panas luar pakai payung. Tuh, larutan cap kaki panitia. Nah, dikit-dikit aja. Udah ngantuk belum Ibu? Masih terus ini? Terus. Belum pernah ngeliat penceramah sampai ngusruk ke depan belum? Nguyung begini. Nah, lama-lama mulai matanya gini, ngusruk, situ jatuh. Ibu bilang, wah ustaznya mabok cubung. Jadi kita nih masih audisi, ya Bu ya. Dah, saya kasih tahu dikit nih biar ada bekelannya. Saya juga dibikin begini sama bapak saya, emak saya. Emak saya yang cakep, bapak saya yang pinter. Sekarang kita bisa lihat Ibu, bagusan mana orang tua kita ngedidik kita daripada kita. Saya yakin bagusan orang tua kita. Kita ngedidik anak kita beda. Orang tua kita dulu bangun malam nyari tasbih, tengah malam pegang tasbih, selesai sholat tahajudnya masih megangin tasbih, pagi mau subuh masih di tangan tuh, tasbih masih di tangan. Hebat nggak orang tua dulu? Kita jadi orang tua sekarang beda Bu, bangun malam nyari HP, tengah malam pegang HP, sampai pagi-pagi mau belanja masih megangin, nganter anak juga bawa HP. Emak pegang HP, anak pegang HP. Dulu orang tua kita nggak ada yang begitu Ibu. Memang nggak ada HP sih. Bener Ibu. Makanya jangan salah Ibu. Kalau anak kita badung jangan salahin anak dulu. Filosofinya anak badung itu anak kita. Artinya kalau nggak ngikutin kelakuan bapaknya, ngikutin kelakuan ibunya, kan anaknya. Benar. Jadi anak nakal jangan paksa, ya Bu. 2, cuman kalau nggak ngikutin kelakuan bapaknya, ngikutin kesalahan emaknya. Oh ini kelakuannya kayak tetangga banget. Bisa jadi bapaknya sering mampir di situ. Kali nganter di plek, emaknya nggak lihat. Ya Bu ya, ya Bu ya. Ya nih ujungnya. Udah capek belum? Masih kuat nggak? Belum ngantuk? Apakah Ibu semua security? Lah yang belum ngantuk security. Masih kuat ini, masih kuat. Wow, kamu puas ya nyumbang 20.000 ya.
Ini kakak-kakak saya, saudara-saudara saya, ini yang sehat, yang mau ketawa. Apa ibu pikir, oh anak saya udah pada hebat sekarang, udah bebas saya, anak saya 3 udah nikah semua, saya udah merdeka? Belum tentu. Iya bu, ada seorang ibu bilang, oh saya mah anak saya 3 udah pada kuliah, udah pada selesai rumah tangga semua, saya udah bebas. Enggak gitu. Besok mantunya kerja, anaknya kerja, mantunya kerja, anaknya kerja, itu cucunya digiring semua ke rumah. Apa kata emaknya? Matiin aja mama, matiin mama. Persis banget bapak lu. Jadi enggak ada berhentinya, makanya emak biar sehat. Bangun tidur sebelum ke kamar mandi, diem dulu baru buka pintu kamar mandi. Jangan mata belum melek udah nyelonong ke kamar mandi. Itu yang sering terjadi. Ada nenek-nenek meninggal di kamar mandi, lampunya terangin. Ya bu, maaf ini, kadang-kadang kita tempat tidur gede, kamar mandi yang kecil. Ya bu, gede aja masih kejedot tiang kita, kejedot tembok, benar. Makanya saya pengen emak saya, kakak saya, mbak saya, bude saya, teteh saya sehat. Jangan terlalu banyak persoalan biar panjang umur. Jangan terlalu banyak pengen, banyak pikiran, capek. Banyak pengen, capek. Pengen ini, pengen itu, duitnya nggak ada. Ini najong. Tapi kalau udah banyak duit, nggak pakai pengen juga nyusul, benar. Duit sedikit cukup, duit banyak bikin lupa. Tuh ibu-ibu tuh, bangun tidur ada duit 50.000, udah cukup sayur bening, ikan asin, sambal, bener, tempe, nasi, udah cukup tuh lalaban 50.000. Bangun tidur punya duit 50 juta, kira-kira yang dibeli nggak karu-karuan kan? Bener, 50 juta. Ya bu ya, makanya duit sedikit cukup, duit banyak jadi lalai bikin lupa. Ibu-ibu bangun tidur cukup sayur bening. Nah ini dari dulu saya mah umur yang di atas 50 pastilah orang tua bentar-bentar bikinnya sayur bening. Jarang semur, rendang, daging, jarang. Sayur bening, oyong bening, timun bening, sayur bayam bening, benar. Hampir tiap hari makan sayur bening. Sampai saking beningnya itu sayur ditaruhin ikan cupang hidup. Berarti nggak ada bumbunya, nggak diirisin bawah. Lah itu jadi ngadu cupang di bawah bayam. Ini namanya nyari girang, nyari sen. Ujungnya Allahumma razuknal qanaah. Doa nih dari kiai ibu. Saya juga belajar ngajinya sama kiai. Demi Allah saya nggak pernah belajar ngaji sama eyang-eyang, enggak. Nggak, saya belajar ngaji sama bapak saya, sama uwa saya. Saya ibtidaiyah, aliyah, sanawiyah, makanya saya main para pencari Tuhan dianggap ustadz beneran. Terbukti sekarang saya diundangnya ceramah, sampai Pak RW aja bingung jadwal saya penuh. Maaf Pak RW, maaf ya, besok saya harus ke Purwakarta, dari Purwakarta ke Bandung, ngikut truk pasir, bawa pacul sama sekrup saya. Kata RW, sombong amat, kirain mau ceramah, ngikut truk pasir. Ayo besok kita nyusul. Allahumma razuknal qanaah. Ya Allah karuniakan kepada kami qanaah, apa adanya. Ya ibu jangan maksa, capek. Orang maksa pengen kaya capek ibu. Ukuran kita maksa capek, nggak usah pengen kaya. Ibu pengen jadi kori, umur udah 70, masa mau jadi kori? Pakai latihan ya, tetangganya nyaut, uanya kan udah mati bu. Orang bingung apa sih ini mak-makan mulu. Ya, tapi biarin anak cucu yang jadi kori-koriah. Anak-anak udah ada musolanya, suruh ngaji. Nanti ibu anak pinter, ya bu, anak pinter ngaji, emak gampang. Kalau nggak ada umur diajiin sama anak. Oh anak nggak bisa ngaji, punya duit bayar ustadz. Ini udah ustadz nggak kebayar, emang nggak ada duit. Anak juga nggak ada yang bisa ngaji, rugi nggak ibu? Rugi. Masukin anak ke musola An-Nur, musola yang cahaya, mudah-mudahan bercahaya anak-anak ibu.
suruh ngaji, bisa jadi imam, bener tuh, bisa mimpin tahlil, lumayan buat tambahan dapur, lumayan. Iya, emak saya kalau masih kecil gitu tuh, ada yang mati lagi tuh ikut tahlil sama bapak gitu tuh, pak ada yang mati lagi tuh, domel ayo ikut tahlil, kata emak saya. Emang apa sih mak nggak masak. Makanya saya hafal Yasin, bukan ngapalin, ikut bapak tahlilan. Saya nggak berani fanatik ini bid'ah, enggak, saya mah enggak, karena abis hidup ada mati. Kalau mati kira-kira sedih nggak bu? Sedih. Kalau girang belum mati berarti. Benar ya, benar apa saya ngomong? Kuburan itu gelap, kuburan gelap bu. Survei membuktikan kuburan itu gelap. Sekalipun yang meninggal dunia orang PLN, karena nggak bisa narik token, nggak bisa pasang kabel kilometer, nggak bisa masuk. Bener ibu? Mana yang bikin terang nih? Tetangga yang masih Al-Fatihah. Tadi ada nggak tawasulannya? Tadi ada nggak maulidnya? Ada bu. Itu artinya cakep. Di ujungnya nyanyi bahaya Haji Akri, tapi di depannya kan udah ada tawasul, udah ada hadoroh, udah ada maulid, pahalanya gede. Coba ibu masuk ke depan karaoke, diajak sama orang Pemda karaokean, ada nggak pahalanya? Nggak ada, karena begitu masuk pintu karaoke nggak ada. Marilah sama-sama kita berdoa buat orang-orang tua kita, khususnya Bapak Anu bin Bapak Anu Al-Fatihah. Ada nggak di depan pintu karaoke kirim Fatihah? Saya belum pernah dengar. Mari sebelum kita menyanyikan lagu-lagu nggak ada, tapi saya ngajak nyanyi nggak salah dong, benar. Itu ibu yang hebat. Makanya sebelum nyanyi biasanya qosidah tuh. Kalau pengajian bapak-bapak mah sepi, nggak ada qosidahannya, nggak ada ustazah yang nawarin seragam, nggak ada yang nyatet kapan bayar, nggak ada, sepi. Makanya bapak mah ngaji kelihatan serius tapi pikirannya kemana-mana, karena dia tahu istrinya nggak butuh dia, yang dibutuhin sama istrinya tuh, termasuk saya, istri saya juga nggak ngarepin saya pulang. Yang diharapin istri saya kalau saya bawa sama kamu. Nah, ini maafin nih Pak, nih saya ceramah memang bikin ibu-ibu kita girang. Bukan, saya nggak berani jamin. Ustadz Akri nanti ceramah di Cipinang Muara, tolong biar orang RT 1 bener semua. Saya balik pulang. Saya aja nggak jelas benernya di mana. Iya bu, siapa orang yang paling benar? Yang masuk surga nanti. Itu jelas orang yang paling benar di hadapan Allah. Hari ini kita masih audisi. Bisa jadi kakak saya duluan yang lagi pusing besok kebayar utang kayak apa girangnya. Pulang maulid ada syafaat, mudah-mudahan Allah kasih gampang urusan rezeki. Punya utang biar cepet lunas utang. Saya bahagia. Punya suami galak, pulang maulid suaminya lunak empuk. Masa lo sampai ke tulang-tulang mama. Jadi saya nggak sepakat kalau wanita tidak suka dengan kekerasan. Salah juga. Kekerasan lapor polisi, kelembekan diem aja. Kesiksa nggak akhirnya, iya kan? Iya, harus semuanya ibu. Ya, seneng suka, kendor juga suka, keras juga suka. Jangan cuma suka dengan kekerasan, nggak suka dengan kelembekan. Pada hasil akhir nanti bapak lembek sendiri. Nanti burung di pojok pada tidur, nggak lagi mau bergantung di bawah telurnya. Aduh, emak dengerin enak. Iya, karena emak udah dingin. Yang masih bergairah mah tuh semangat gitu. Emak mah udah enak denger ngomongan begitu. Iya, karena udah malas, burung udah pada tidur. Iya mak, iya mak, telur udah pada ngondoy. Ya kan gitu mak ya. Emak juga malam-malam mendingan senderan di tiang daripada senderan sama bapak.
Wa zakirna bil mauti kulla saah, ingatkan kematian setiap saat. Ini doa yang cakep ibu, bahwa kita bakal yang serius mati, yang bercanda juga orang yang kebangetan serius nggak ada temennya. Benar, yang kebangetan serius nggak ada temennya, merasa benar ya bu, merasa punya, merasa mampu, merasa bisa. Merasa itu yang bahaya. Bisa cakep, tapi merasa bisa mempermalukan diri nggak bu? Iya bu, bener cakep tapi ngerasa bener. Iya bu, kalau kurang-kurang nerima capek kita. Iya bu ya, makanya dengan taklim bebasin semua. Jangan banyak pikiran, jangan banyak persoalan. Sadarin ibu, banyak pikiran itu yang bikin paru-paru pada bolong. Kalau paru-paru bolong ngempos batuk juga. Itu paru-parunya udah pada bolong, jadi ngempos dia. Dah. Setelah wadzakirna bil mauti kulla saah, ingatkan kematian setiap saat. Harus ingat ibu, aina ma takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musayyadah. Dimanapun kita ada, kematian yang setia ngikutin kita ya bu. Kalau hari ini kita nggak kaya, hari ini kita nggak hebat, tapi kita punya persiapan menghadapi sakaratul maut, aman. Mana punya duit pakai ngaji, ada maulid kumpul seperti ini, musola kita gede, adik-adik kita giring ke sini, pengajian ibu-ibu rame. Ini biasanya ibu-ibu banyak loh kalau majelis taklim. Ini emang nggak ngundang? Oh emang segini aja, turut-turut aja. Oh di dalam. Kenapa nggak ngundang yang banyak? Snacknya kurang. Ya Allah RW. Oh di dalam itu banyak. Oh itu kayak senderan di tiang, melas amat ngelihatnya ya. Nggak dapat antrian sembako. Tapi seneng saya ngelihatnya, masya Allah, pada berjejer di atas gitu terus lonjoran gitu. Ya mak, nggak apa-apa mak, nggak apa-apa. Udah tua mah ngongkong juga pantas. Iya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nenek-nenek mah nggak pakai kerudung juga nggak apa-apa. Nenek-nenek iya bu, nggak apa-apa, nenek-nenek mah nggak pakai kerudung, pakai serit nyari kutu boleh. Yang seksi-seksi, yang bagus-bagus itu. Kalau emak-emak mah udah nggak apa-apa. Umur 70 siapa yang mau nengok ya mak? Nah, udah nggak jadi dosa, benar. Yang montok tuh yang agak ngegeng. Itu yang bikin jadi dosa pandangan laki-laki. Mama nggak apa-apa. Berjejer masih nenek-nenek semua nggak apa-apa di situ. Enak tinggal jalan Al-Fatihah gitu dah, biar sehat panjang umur. Wahbibna bis salatil jamaah, ya Allah jadikan kami orang yang cinta sholat berjamaah. Cakep ibu, ini masya Allah subuh bareng ya bu ya. Ya jangan sampai ketinggalan. Ibu pernah kesinggung nggak sama lagu qasidah? Lagu qasidah tuh bikin kesinggung. Ada nggak, masih inget nggak? Subuh, kesiangan, zuhur, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya. Tuh nyaut, bapak mah nggak ada. Makanya bikin kesel deh. Coba yang ini nih, janda yang mana? Janda yang mana? Dalam hatinya nyaut, janda yang putih. Ujungnya setelah wahbibna bis salatil jamaah, ya Allah kita mohon jadikan orang-orang yang suka dengan sholat berjamaah. Nanti ujungnya wa adkhilnal jannata ma'an nabi sahibis syafaah, kita bakal masuk surga bareng dengan syafaatnya para nabi. Tuh cakep dah ya bu ya. Ini deh ya, itu ya, jangan banyak-banyak ngaji sama saya. Kalau saya temenin sampai jam 2 juga kuat bu, bener. Cuman belum ngalamin kan Ustadz dianterin pulang sama ambulan, belum kan. Sehat panjang umur, saya tahu ngasih gelasnya gede begini biar awet gitu kan. Alhamdulillah, terima kasih. Ini maaf nih kalau saya nggak makan, bukan nggak menghormati ya panitia, makasih. Bukan berarti saya nggak menghormati pemberian orang lain. Udah dikasih nggak dimakan. Kardus udah jangan teriak, malu. Nyaut lagi, bongkos. Saya cuma bilang kardus gitu.
Ibu nyaut, bungkus, bungkus. Ntar keluar aja, bagi 2 ya. Ya, jadi malam hari ini kita maulidnya nyari happy, nyari senang. Ya kalau kira-kira Haji Akil kok ceramahnya begitu, emang udah begitu. Ya Bu, karena saya juga berharap Ibu begitu. Jadi saya begitu, Ibu, kita semua emang udah pada aman. Ya, jangan bikin kesel. Oh, Haji Akil kok ceramahnya begitu, nggak pantas itu, dosa. Ya Bu, biarin aja, emang udah begitu, ceramahnya begitu, orangnya juga begitu, ngomongnya juga. Berarti ibu-ibu juga harus ngikut. Berarti ibu sama saya emang udah pada selesai. Pulang dari sini nggak ada lagi kebencian, bener. Emak saya ngelihat saya, oh emang begitu. Ceramahnya gue lihat dari jauh begitu, biarin aja dia pulang. Ya kan gitu. Ya Bu ya, emang berarti kita udah pada begitu. Jadi nggak ada yang buruk sangka kita ya. Jangan ada dosa di antara kita Ibu. Semakin kemarin semakin sensitif. Lihat YouTube, persoalan apa aja setiap hari kita lihat YouTube ada Ibu. Bahkan kita berjam-jam mata kita lebih di YouTube ya Bu ya. Pagi, sore, siang, malam di tangan kita pun juga yang kita pegang adalah HP. Benar? Sampai ngaji juga bawa HP. Sampai ustadz ceramah juga yang mudah berhenti berarti lowbat. Ibu udah beli air ya? Udah beli air kawan saya, udah. Ada lagi masih kasih, masih banyak, silakan ibu beli. Ini teman saya dulu pelawak, karena nggak ngetop sekarang dagang air. Jadi kalau emang punya rezeki beli ibu, bantuin teman saya ya Bu ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, emang apa? Kalau ini air kesehatan ibu. Kalau ibu batuk-batuk, minum ini, batuk lagi pasti. Iya tapi kan udah minum, daripada batuk kering gak minum-minum, bener. Mudah-mudahan sembuh ya Bu ya. Karena yang namanya dulu gaya kiai kalau bikin obat pakai air, kalau nggak pakai garam. Nah teman saya ini lagi dagang air, doain besok bakal dagang garam. Jadi dukun dia. Ya pegang airnya, mudah-mudahan jadi obat ya Bu ya. Bapak-bapak beli airnya, masih ada 4 bungkus. Pak RW beli, Pak RW. Pelit amat sih we, suruh beli air masih gini-gini aja. Kasih Pak RW 2 botol. Kalau nggak kebayar juga gue yang bayarin RW. Mana STNK nya gue tahan. Ya Bu ya, ya Bu ya. Yuk bareng-bareng, ini nggak ada dosa di antara kita Pak Kiai, maafin, cuman nyari senang ya Mak ya. Tetap ngaji mah ngaji. Barangkali kalau saya ngajak ketawa tapi ada yang benernya aja. Yang jelek mah ketawain aja ya Bu ya. Capek ya Bu ya. Nyari senang, jangan nyari susah udah turunan. Astaghfirullahalazim min kulli zambil kabir. Ahabbul kalam ilallahi ta'ala arbaun. Ucapan yang paling disukai Allah cuma 4. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ini cara orang-orang tua kita ngerayu Allah. Mudah-mudahan yang bareng-bareng kita ngucap sama-sama, Allah kasih besok yang mau berangkat umroh dapat rezeki berangkat umroh. Yang pengen haji berangkat haji. Bareng subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Illa billahil aliyil azim. Bu, yuk Bu, yuk mudah-mudahan air jadi obat ya Bu ya. Kalau pasti di umuran kita udah ada penyakit di kita, mudah-mudahan Allah sembuhin penyakit kita. Allah jauhin yang belum ada, jangan sampai ke kita ya Bu ya. Mungkin kita punya persoalan, mudah-mudahan ibu ini air kesehatan, buka botolnya ya Bu ya, bareng-bareng kita baca Fatihah. Kita dapat syafaat dari syafaatnya Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang percaya aja, yang kagak mah enggak usah. Bapak-bapak boro-boro mau buka botol, beli aja ogah. Dia minum juga air panitia itu mah dia. Ya, astagfirullahalazim min kulli zambil kabir. Bu, bareng-bareng. Astagfirullahalazim.
liridaillahi ta'ala, karena ridhamu ya Allah, wa bi syafaati Rasulillah, dan dengan syafaatmu ya Rasulullah, wa bi qabuli doa abina wa umina, kabulkan doa orang-orang tua kami buat kami ya Allah, ibu bapak kami ya Allah, wali ustadzina, guru-guru kami ya Allah. Kita sebut emak bapak kita, nama-nama orang-orang tua kita, biar kita nanti disebut juga sama anak-anak kita, sama cucu kita, teman-teman ngaji kita. Ghafarallahu dzunubahum wa taqabbala a'malahum wa nawwara kuburahum. Ampuni dosanya ya Allah, terima amal ibadahnya ya Allah, baguskan kuburnya ya Allah. Kita minta barakahnya. Wa bi ulumihim wa bi barakatihim wa bi syafaatihim wa bi karamatihim wa bi du'aihim wa bi haqqi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi haqqi ummil Qur'an. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Doanya langsung ada? Oh langsung. Astagfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim, lakal hamdu ya Allah ya Maulana ya Ma'bud. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammadin bi'adadi kulli syai'in fid dunya wal akhirah. Wa salawatillahi ta'ala wa malaikatihi wa anbiya'ihi wa rusulihi wa jami'i khalqihi. Ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa qaidil ghuril muhajjalin wa syafi'il muznibin wa masyayikhil muqaddimin wa syuhada'i wal awliya'i wal ulama'i was salihin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin min ahli ta'atika ajma'in, min ahli samawati wal ardin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hasil maqasidana ya Allah binuril hidayatik. Allahumma hasil maqasidana ya Allah bi syafaati Rasulillah. Allahumma hasil maqasidana ya Allah bi qabuli du'a abina wa ummina wa li ustazina. Allahumma istajib du'ana min kulli hajatina ya Allah. Amin. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rabbal alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma anzilir rahmata wa syafa'ata wa ni'mata wal maghfirata alaina ya Allah wa auladina wa azwajina wa ahlina wa ala jami'i ahlil kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat irfa'lahum darajat wa da'im lahum al hasanat wa kabir anhum as-sayyi'at wa dakhilna al jannata ma'al aba'i wal ummahat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa dakhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya fattah ya mujib ya Allah ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih saudaraku, terima kasih bapak-bapakku, terima kasih abangku. Maafin nggak ada tujuan lain nyari girang. Juga ibuku, saudaraku, kakakku maafin. Juga kamera yang maafin, saya udah malam saya ngelambain tangan, bukannya panjang emang udah nggak kuat. Ya. Terima kasih buat teman-teman kamera. Makasih yang jauh di sana yang nggak sempat ke dalam, tadi saya lihat ada yang nonton dari luar stadion. Makasih ibuku, kakakku, makasih. Maaf ya kepada para jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.